Halo, selamat datang kembali. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya lautan informasi di dunia ini bisa diatur? Dari perpustakaan sampai website yang kita buka tiap hari, ternyata di baliknya itu ada sistem-sistem tersembunyi yang kuat banget, yang mengubah kekacauan jadi keteraturan. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem klasifikasi ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya apa sih? Novelis Prancis George Perec pernah mikirin semua cara buat nyatur perpustakaan. Bisa berdasarkan abjad, negara, bahkan warna sampul buku. Dan apa kesimpulannya? Walaupun tiap sistem punya kelebihan, ternyata nggak ada satupun yang memuaskan dengan sendirinya. Ini nunjukin tantangan paling dasar dari ngatur informasi. Nggak ada satu cara yang sempurna. Nah, pertanyaan ini yang bikin para pemikir pusing selama berabad-abad. Kalau nggak ada sistem yang sempurna, terus kita harus mulai dari mana? Gimana caranya kita bikin peta untuk lautan pengetahuan manusia yang luasnya minta ampun dan terus berkembang ini? Untuk jawab pertanyaan tadi, kita perlu menyelam nih ke dunia sistem-sistem yang memang dirancang khusus buat menjinakkan kekacauan informasi. Ini bukan cuma soal bikin daftar loh, tapi soal membangun kerangka kerja yang cerdas. Nah, secara resmi, jawabannya itu namanya Sistem Organisasi Pengetahuan atau KOS. Gampangnya gini, anggap aja KOS ini kayak seperangkat aturan dan struktur yang bikin kita bisa mengelompokkan informasi secara konsisten. Mau itu buku di rak, produk di toko online, atau data buat penelitian ilmiah, semuanya pakai ini. Yang seru, ternyata semua sistem klasifikasi yang kelihatannya rumit ini sebenarnya dibangun dari beberapa ide inti yang sama. Yuk kita bongkar satu-satu batu bata penyusunnya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah hierarki. Idenya adalah memecah hal-hal besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik. Gini, ada 3 cara utamanya. Berdasarkan jenis, contohnya mawar adalah jenis dari tanaman berbunga. Berdasarkan bagian, siku adalah bagian dari lengan. Atau berdasarkan contoh, Samudra Atlantik adalah salah satu contoh dari samudra. Tapi, kan hierarki aja nggak cukup. Nah, disinilah faset berperan. Faset itu ibaratnya lensa-lensa berbeda buat ngelihat satu topik, karakteristik yang nggak selalu pas dimasukin ke satu struktur pohon. Contohnya, bangunan bersejarah. Kita bisa lihat dari faset tujuannya, apakah itu gereja atau sekolah, atau dari faset gayanya, atau bahkan usianya. Dengan faset-faset ini, deskripsi kita jadi jauh lebih kaya dan fleksibel. Oke, sekarang kita udah ngerti soal hierarki dan faset. Yuk kita lihat filosofi besar pertama dalam membangun sistem klasifikasi. Pendekatan ini, intinya, mencoba membuat satu daftar raksasa yang isinya segalanya. Pendekatan ini namanya klasifikasi enumeratif. Tujuannya adalah untuk mendata atau menghitung semua kemungkinan topik dan ngasih masing-masing tempat yang udah pasti di dalam sebuah struktur pohon raksasa. Dan contoh paling terkenalnya, yang mungkin kalian sering lihat di perpus ya, klasifikasi desimal Dewey. Oke, kita bedah si Dewey ini ya. Di level paling atas, Dewey membagi semua pengetahuan manusia jadi 10 kelas utama. Ada filsafat di kelompok 100, ilmu sosial di 300, seni di 700, dan seterusnya. Ini adalah lapisan pertama dari peta pengetahuannya Dewey. Sekarang coba kita zoom in ya. Kalau kita lihat ke dalam kelas 700, yaitu seni, kita bakal lihat pembagian lebih lanjut. 720 buat arsitektur, 750 buat lukisan, 780 buat musik. Jadi setiap cabang seni punya kaflingnya sendiri. Dan ini bisa kita zoom in lagi loh. Di dalam 780, musik, kita nemu detail yang lebih spesifik lagi. 782 buat musik vokal, 784 buat instrumen. Ini nunjukin banget cara kerja sistem enumeratif. Setiap topik itu udah punya kotak atau slotnya masing-masing di dalam hierarki yang makin lama makin detail. Terus, kelemahannya apa dong dari pendekatan daftar raksasa ini? Sifatnya yang statis, alias kaku, ketika ada bidang ilmu baru muncul, atau sebuah topik jadi super kompleks dan multidisiplin, sistemnya jadi kaku, susah banget buat nampung hal baru. Kenapa? Ya karena slotnya belum dibikin. Nah, karena kekakuan tadi, muncullah filosofi besar yang kedua. Pendekatan ini nggak nyoba buat bikin daftar segalanya, tapi justru ngasih kita alat atau blok-blok bangunan buat menyusun deskripsi yang presisi. Namanya pendekatan analitiko-sintetis. Kedengerannya rumit ya? Gini deh, analitiko itu artinya kita bedah dulu subjeknya, jadi faset-faset dasarnya.
Terus, sintetis itu artinya kita rakit lagi blok-blok bangunan itu buat bikin kode klasifikasi yang super spesifik sesuai pesanan. Coba deh lihat contoh keren ini dari Universal Decimal Classification atau UDC. Bukannya nyari satu slot buat konferensi tentang habitat burung perandai di London, sistem ini justru ngizinin kita membangun nomornya. Kita ambil kode buat burung, terus kita gabungin sama kode buat habitat, tambah lagi kode buat air payau, konferensi, London, dan tahun 1999. Jadilah sebuah deskripsi yang super presisi. Oke, biar gampang kita bandingin langsung aja ya keduanya. Sistem enumeratif kayak Dewi itu ibaratnya menu di restoran yang udah jadi, tinggal pilih. Simple dan gampang buat kebutuhan umum. Nah, kalau sistem analitiko-sintetis kayak UDC itu lebih mirip tempat makan build your own bowl. Kita bisa racik sendiri sesuai mau kita. Jauh lebih fleksibel buat hal-hal yang rumit, meskipun mungkin sedikit lebih ribet buat dipakainya. Terus, gimana nasib ide-ide lawas ini di zaman kita sekarang? Zaman internet, AI, dan big data. Yuk kita lihat gimana ide-ide ini berevolusi. Sebenarnya, kalian tuh tiap hari ketemu sama keturunan dari sistem ini. Istilah modernnya adalah taksonomi, yaitu klasifikasi yang dibuat untuk tujuan tertentu. Lihat deh kategori produk di marketplace atau tag-tag di situs berita. Nah, itu semua taksonomi. Praktis dan fokusnya kebutuhan pengguna di lingkungan spesifik itu. Next, satu tingkat lagi ada yang namanya ontologi. Ini lebih dari sekedar mengkategorikan. Ontologi mencoba mendefinisikan secara formal entitas dan hubungan kompleks di antara mereka untuk merepresentasikan kebenaran tentang suatu domain. Inilah yang dipakai di bidang kayak penelitian ilmiah dan kecerdasan buatan, di mana komputer perlu paham hubungan antar konsep. Jadi, intinya apa? Intinya, ide-ide inti soal hierarki, faset, dan cara membangun pengetahuan secara sistematis itu nggak hilang, mereka cuma berevolusi. Sistem yang jadi otaknya mesin pencari, database ilmiah, dan AI hari ini, semua itu berdiri di atas fondasi yang udah dibangun sama para pustakawan dan ahli dokumentasi ratusan tahun lalu. Nah, pada akhirnya, ini nih poin paling penting yang perlu kita ingat. Klasifikasi itu lebih dari sekedar alat praktis buat nyari buku. Ini adalah sebuah tindakan intelektual yang mendalam. Cara kita memilih untuk mengatur informasi itu mencerminkan dan sekaligus membentuk cara kita memahami dunia. Sistem klasifikasi itu pada dasarnya adalah peta dari pengetahuan kita. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Kalau sistem ini membentuk apa yang kita ketahui, berarti siapapun yang bikin sistem itu, mereka punya kuasa yang besar kan? Siapa yang memutuskan kategori mana yang penting, hubungan mana yang diakui, dan pengetahuan mana yang harus diprioritaskan? Nah, ini sesuatu yang patut kita renungkan saat kita menjelajahi dunia informasi yang makin kompleks ini.